Baik, salam. Kita senang pada saat ini kita boleh bertemu dengan Oma Florence yang akan menerima baptisan kudus. Ada juga orang tua kita, Oma Heni. Oma Florence, boleh kami kenal nama lengkap Oma dan biasa dipanggil siapa? Saya dengan nama Florence Elisa Irains dan dipanggil Florence cukup. Terima kasih. Satu panggilan yang indah, nama yang indah, orang tua berikan kepada Oma Florence. Oma Florence, bagaimana Oma Florence mengenal Kristus melalui Alkitab di Gereja Advent? Dari mana Oma Florence tahu ini Gereja Advent? Dari Zoom, dari melewat Zoom, via Zoom. Zoom apa saja yang Oma ikutin selama ini? Oral Channel, doa subuh, doa ibu bersama Jemaat Zen Juang, sering. LM juga pernah. Berarti Oma Florence selama ini sudah banyak belajar lewat Zoom Gereja Advent ya? Ya. Kurang lebih sudah berapa lama Oma? Ada 6 bulan, 3 bulan? Ya, seperti itu. Ya, sudah lama. Lalu bagaimana Oma Florence bisa mengenal Gereja Advent secara langsung? Oma pernah ke gereja mana saja? Kebetulan saya punya teman senam mengajak saya untuk ibadah di Situmoto Pondok Indah. Padahal teman saya yang satu lagi, teman senam, sering mengajak saya untuk ibadah di sana dengan mengatakan bahwa ayo dong Florence, sekali-sekali ke Situmoto Pondok Indah. Di sana banyak orang Manado, makanan Manado enak-enak. Tapi kok saya tidak tergiur dengan dia mengatakan makanan enak-enak. Tapi suatu saat teman saya satu lagi, teman senam juga, namanya Ibu Mike, katakan, Florence, ayo dong, ajak saya dong ibadah di Pondok Indah. Saya bilang, saya belum pernah ke sana, saya belum tahu tempatnya. Tapi dia sedikit memelas, ayo dong temenin saya. Oh kalau gitu nanti saya temukan dengan teman saya yang namanya Ibu Lita. Begitu awalnya. Dan pendek ceritanya kami ketemu di sana, di lokasi. Sebelumnya saya nggak tahu kok tiba-tiba ada pendeta Kalengkongan, Lorenzo Kalengkongan, calling saya. Padahal saya kan belum kenal. Ternyata dari Oma Heni katanya dapat nomor saya. Dan dia katakan, di mana Oma posisinya? Saya bilang, saya sedang tunggu teman. Teman mungkin naik busway, jadi dia dari Lebak Bulus, baru sambung lagi ke Pondok Indah. Oh kalau gitu saya jemput di terminal busway. Tapi saya pikir loh, kalau jemput di sana kan mereka belum kenal, saling kenal, nanti malah repot. Akhirnya saya rubah pertemuan kami langsung ke lokasi, seperti itu. Ke gereja mana lagi Oma selain gereja Pondok Indah? Teman saya juga ajak saya ke Imperial, Menara Imperium di Rasuna Said Kuningan. Yang lain lagi, berarti sudah banyak ini. Ada gereja mana lagi? Terakhir di Lenteng Agung. Karena di sana katanya dia berjemaat. Ya. Di MT Haryono pernah saya dengar. MT Haryono karena ada acara kaum muda, jadi diundanglah juga jemaat ikut dari juga ya. Lenteng Agung, jadi pergi kami ke sana rombongan. Oke. Nah, tadi Oma Florence menyebut nama Oma Heni. Ya, siapa Iya. sebenarnya Oma Heni ini bagi Oma Florence? Itu juga sesuai ini Tuhan ya, tuntunan Tuhan. Tiba-tiba saya kan udah sering ikut Zoom Oral Channel, kok tiba-tiba ada yang minta nomor HP saya, tapi saya tidak ada curiga sama sekali karena saya pikir ini kan bukan orang-orang jahat, di sini kan orang berdoa. Akhirnya saya spontan, saya tulis nomor WA saya dan kemudian masuklah Ibu Melvayanti Tampu Bolon. Ternyata dia yang minta nomor WA saya katakan, loh kenapa saya udah sekian lama ikut Oral Channel kok baru kali ini ada yang minta nomor
WA saya. Ternyata dia tergugah hatinya karena pokok doa saya. Pokok doa saya kan saya mau mendoakan Ibu Lady dan Pak Anwar yang KDRT. Begitu. Saya setiap pagi saya doakan agar supaya Tuhan tolong mereka, supaya mereka datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan rendah hati, agar supaya kembali kepada kasih mula-mula, agar supaya mereka terhindar dari KDRT dalam rumah tangganya. Karena Ibu Lady juga sudah kena stroke, seperti itu. Jadi Ibu Melvayanti menyarankan saya kenalkan dengan Oma Heni, mungkin Oma Heni bisa membantu. Ada mungkin pengacara yang ada di bidang rumah tangga tersebut, begitu. Ya, jadi berarti setelah itu baru nomor Oma Florence sampai ke Oma Heni berarti ya. Iya. Bagaimana Iya, Oma Heni bisa bisa menindaklanjutin perbincangan ini Oma Heni? Oma Heni boleh cerita bagaimana belajar bersama, bergumul, mendoakan pergumulan Oma Florence. Begini, Silakan. saya suatu hari tiba-tiba Melva telepon ke saya, udah ada Oma Florence. Jadi dia kenalkan saya, jadi di telepon WA itu ada 3 orang kami kan. Jadi saya tanya ini siapa? Oh ini Oma Florence, ada masalah. Kan biasa saya suka apa ya? Mereka kalau ada masalah suka kali telepon saya cari solusi atau firman Tuhan yang mereka nggak pahamin. Ya, mereka tanya saya sering ya saya sering jelaskan, bahkan mereka sering belajar sama saya. Karena Melva itu juga termasuk anak rohani saya. Karena dia banyak belajar dengan saya, akhirnya dia menerima Yesus, dibaptis. Nah, kemudian dia kenal sama Oma Florence ini. Dia bilang, ini Oma katanya. Mau ada temennya, KDRT, apalah katanya. Jadi ngomong-ngomong, tapi ngomongnya bukannya ke situ langsung sama Oma ini. Menyimpang dia. Akhirnya saya tanya dia, saya bilang, Oma Kristen ya? Iya. Tuhannya siapa? Oma sembah. Yesus. Yesus yang mana? Saya tanya. Yesus yang Alkitab apa Yesus yang gereja? Dia bilang, ya gereja lah. Dia bilang, oh gereja. Kalau gereja coba dibaca Alkitab. Karena di Alkitab ada 2 nama Yesus. Jadi saya kasihlah dia ayat Matius pasal 27 ayat 16 sampai 17. Kemudian dia baca, terus kasih lagi ya. Lain lagi, saya bilang kalau di Alkitab, kalau ada yang nama Yesus itu anak manusia, ada di Alkitab itu Yesus, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Jadi baru situlah dia terus cengang. Oh kalau gitu, saya nggak tahu deh siapa Tuhan yang Alkitab. Dia nggak bisa bingung, nggak bisa jawab. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan bukan gereja, bukan pendeta. Yang selamatkan kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan yang tercatat di Alkitab. Akhirnya banyaklah dia cerita, saya banyak udah kasih dia ayat firman Tuhan. Saya bilang, jadi selama ini Oma Florence yang Oma Florence sembah itu Yesus yang mana? Enggak. Ya, jadi hari Minggu yang Yesus ya nggak ada di Alkitab Yesus hari Minggu, yang ada hari Sabat. Nah disitulah jadi saya bilang tuh, saya kasih dia satu ayat lagi di Yohanes pasal 4 ayat 22. Kalau gitu itu baca, dia baca, bukan saya yang baca, dia yang baca. Dia bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Nah itu, bangsa Yahudi kan Yesus. Yesus itu anak manusia adalah bangsa Yahudi. Ya saya kasih dia ayat. Banyaklah ayatnya. Sampai 10 hukum saya kasih dia. Akhirnya dia bilang, oh saya mau deh katanya. Apa? Terima Yesus. Jadi kemudian berapa hari lagi, telepon lagi. Jadi saya bilang, Oma, kalau kita benar-benar mau taatin hukum Allah, bukan kita dengar di Zoom aja, ikut Zoom. Bukan. Kita harus menyucikan, menguduskan, artinya kan menyucikan. Jadi kita harus bertindak, bukan kita hanya ikut Zoom. Itu bukan.
Oma Floren harus cari gereja yang terdekat kalau bisa. Nah itulah dia tuh tunjukkan yang di mall itu nggak tahu nama apa, terus akhirnya saya tanya, terus saya telepon kan pendeta Hademan di ini siapa pendetanya, terus dia kasihlah WA-nya pendeta. Itu langsung saya bilang ke pendeta, pendeta ini ibu mau ibadah nanti layanin ya, begitu ya maksudnya. Tapi saya juga pernah suruh yang terdekat, maksud saya dia kan dekat Depok, jadi pendeta Joseph Ringo-Ringo. Nah, Joseph Ringo-Ringo terus datanglah ke situ berkunjung sama istrinya. Kemudian si Oma ini kan karena dia masuk rumah sakit waktu itu, pendeta Ringo-Ringo dia nggak ketemu lagi, dan juga gerejanya ya agak jauh ya juga dia. Jadi yang dekat dia bilang mall itu, ya oke lah. Saya telepon gitu pendeta, akhirnya dia pergi satu kali. Nah itu nggak tahu lagi ya dia pergi, tapi ya begitulah. Saya mengenal Oma ini sekitar ada 3 bulan sudah, tapi dia sudah pergi berbagai gereja yang saya tidak mau saya tidak pernah mau menunjukkan gereja yang mana. Saya bilang sama dia memang tanya saya, Oma, saya harus baptis di gereja mana? Oma, saya tidak tunjukkan gereja mana. Saya cuma tunjukkan yang gereja yang terdekat. Bahkan saya juga nggak pernah tunjukkan ke gereja Advent. Enggak. Saya cuma bilang gereja yang menguduskan hari Sabat dan yang ada basuh kaki. Karena Alkitab di Yohanes pasal 13 kan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Jadi saya minta dia itu. Jadi dia itulah ada orang ini ada temannya. Jadi saya sering bilang, jangan pandang pendetanya karena pendeta itu baik atau apa. Jangan, pendeta hanya 2 tahun. Setelah itu dia pindah. Jadi nanti Oma Floren ikut juga pindah dia kemana. Kan nggak mungkin kan. Jadi carilah gereja yang nyaman, yang terdekat. Itu aja. Jadi saya selalu dia nanya saya yang mana. Saya bilang saya nggak bisa tunjukkan. Terus suatu hari saya memang pendeta Hademan, pendeta kunjungi nak ibu ini, melayanin, coba gimana ngobrol, kan. Tujuan saya ya karena saya punya grup doa. Jadi saya tentu dong suruh orang grup kita kunjungin, andaikan ada yang sakit juga saya pasti suruh pendeta itu kunjungin gitu ke orang itu. Nah akhirnya nggak tahu gimana Oma Floren ini bilang mas saya mau ke gereja Mount Moriah lah. Oh ya boleh lah, pergilah, nggak apa-apa saya bilang ya. Jadi terus kemarin ada itu dia bilang kaki saya sampai lecet juga. Ya itu jauh itu Oma, kan saya bilang. Tapi dia bilang mas aduh Oma, saya gimana ya, saya suka gereja itu, nyaman saya. Orangnya ramah, apalagi Pak Stefanus kepala ketua gerejanya baik, dia kasih banyak ayat sama dia. Saya senang katanya. Ya jadi saya kan nggak bisa paksa dia, bilang nggak, jangan ya, nggak enak kan, bilang boleh, saya nggak mau juga. Saya bilang benar Oma Floren mau, jauh loh, nggak apa-apa katanya. Saya urusan dia minta dibaptis, dia tanggal 9 September ini. Inilah yang bisa saya jelaskan sedikit ya, apa yang saya tahu. Jadi Oma Floren ini saya kenal dia dari anak rohani saya juga bernama Melva Yanti Tampu Bolon. Ya, itu dia juga Buddha dibaptis. Ini aja yang saya bisa kasih saksinya. Oke. Baik, terima kasih banyak Oma Heni. Jadi Oma Florence, ada nggak yang paksa Oma Florence untuk dibaptis nih di gereja Mount Moriah? Tidak ya, justru iya. Terus saya terdorong oleh karena saya tidak mau kalau ditunda-tunda. Saya tidak mau kalau Roh Kudus menjauh dari saya. Itu yang menyedihkan saya. Sehingga saya terus ngambil keputusan untuk dibaptis. Karena kalau saya tunda, saya takut kalau Roh Kudus nanti menjauh dari saya. Dan juga kesaksian dari teman Ibu Mike waktu suaminya masih hidup sebagai pendeta jemaatnya, ada salah satu yang menunda baptisan sehingga maut menjemputnya dan dia berteriak, pendeta Sondak,
baptis saya, tapi tidak ada kesempatan lagi. Dia tidak bisa bertobat lagi. Jadi saya dengan kesaksian itu saya juga nggak mau kalau misalnya saya harus seperti itu. Jadi itu Ya, yang mendorong saya untuk segera Oma Florence kan ambil tadi tindakan. katanya sudah berkunjung ke beberapa gereja Advent. Ya, kenapa Oma pilih Mon Moria? Tadi katanya karena nyaman, padahal jauh. Ya, kenapa Oma? Karena pertama, Mon Moria kan itu ada Zoom-nya kan. Nah, saya sering ikut. Jadi saya sudah merasa dekat di hati seperti itu. Pak pendetanya juga sering ketemu walaupun belum akrab, tapi kan di dalam Zoom itu udah akrab menurut saya. Dan kalau di gereja yang lain kan tidak ada Zoom-nya. Hanya mungkin bisa ketemu ya seminggu sekali. Kalau hari Sabtu doang. Karena kalau Jadi di itu Mon yang, Moria kan kita bisa ketemu hari Rabu, ya kan? iya, Kita ketemu hari yang Jumat. pagi, malam, Iya, malam pun ada. oke. Oma Jadi Florence, itu boleh yang membuat tahu kedekatan. ayat Alkitab kesukaan Oma Florence? Yang salah satu ada banyak sih, tapi salah satu adalah Matius 11 ayat 28 bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus seperti itu. Dan satu Oh, lagi kalau boleh dua, ya. satu lagi Kisah 116 ayat 31 yang mengatakan percayalah kepadaku, Tuhan Yesus Kristus maksudnya, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu. Jadi itu yang menjadi pokok doa saya. Jadi jangan saya sendiri yang selamat, tetapi seisi rumah. Baik, kita Amin. doakan Oma Florence, kita doakan Opa, anak-anak semuanya juga akan diberkati oleh Tuhan. Oma Florence kan pasti kan tadi punya Amin. komunitas senam, punya gereja sebelumnya. Setelah Oma Florence menerima kebenaran dan dibaptis, apa yang akan Oma lakukan buat komunitas sebelumnya? Kebetulan ada teman saya juga kemarin, namanya juga Mika, tapi farmnya beda, dia Ruus. Saya katakan bahwa saya nanti hari Sabtu tanggal 9, saya mau dibaptis. Loh, jadi kamu udah mau masuk Advent? Loh, kenapa rupanya? Saya udah tahu katanya mengenai Advent. Sudah tahu, tapi Roh Kudus ingatkan saya. Sudah tahu, tapi kamu melakukan tidak? Apa hanya mengetahui titik, hanya sekedar mengetahui? Kan ayat firman Tuhan Alkitab mengatakan, bukankah untuk jadi pelaku firman? Nah, sudah lakukan belum? Nah, itu beban saya untuk teman saya ini. Baik, puji Tuhan. Berarti masing-masing kita yang menyaksikan tayangan ini punya satu tugas sebagaimana Oma Florence mau juga supaya teman-temannya mengenal kebenaran. Pesan apa yang Oma Florence sampaikan kepada mereka yang masih belajar Alkitab, Oma? Yang belum mengambil keputusan untuk dibaptis. Apa yang mau Oma himbau? Himbauan saya bahwa janganlah menunda-nunda waktu, sewaktu masih ada kesempatan, karena hidup ini adalah sementara. Kita tidak tahu kan berapa jam ke depan atau besok lusa. Kita tidak tahu, seperti contoh soal kesaksian dari jemaatnya Ibu Mika sewaktu suaminya menjadi pendeta, seorang jemaat yang menunda-nunda untuk dibaptis, tetapi akhirnya dia dijemput ajalnya dan tidak sempat lagi bertobat. Kasihan kalau seperti itu. Ya, lalu Oma Florence, apa yang akan Oma lakukan dengan iman yang baru ini ke depan? Siap Ya, bersaksi? siap bersaksi dan juga siap mengatakan yang kebenaran. Karena jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Tuhan Yesus, dan kebenaran itulah bukan mengudusan hari Sabat, bukan pada hari Minggu, tetapi hari ketujuh sesuai apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena pedoman kita kan Alkitab, bukan yang lain. Dan Tuhan Yesus juga menguduskan hari Sabat. Paulus juga. Baik, puji Amin. Tuhan.
satu kesaksian yang indah yang kita bisa dengarkan bagaimana Oma Florence dalam pergumulannya, dalam belajar Alkitabnya yang cukup lama, dia mengambil satu keputusan. Kita doakan akan menjadi umat Tuhan yang setia sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati Oma Florence, Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang sedang belajar bergumul. Jangan keraskan hatimu. Serahkan hidup sama Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan memberkati. Ya. Amin.